Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karisa Sabina Diana dari Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Antropologi, dengan nomor induk mahasiswa 072111733048. Di dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas akhir mata kuliah Teori Antropologi 1 yang berupa artikel opini. Tema yang saya angkat yaitu mengenai fenomena sosial budaya yang terjadi di Indonesia, dengan mengangkat judul yaitu melihat kebudayaan sedekah bumi sebagai simbol fungsionalis masyarakat Kelurahan Made melalui kacamata antropologi. Berikut ialah sedikit ulasan mengenai artikel opini saya. Baik, sebagaimana dengan yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk sosial yang sudah sewajarnya memiliki kecenderungan untuk hidup bersosial masyarakat dengan manusia lainnya. Kumpulan manusia-manusia tersebut kemudian membentuk suatu tatanan kelompok yang hidup bersama serta menghasilkan suatu kebudayaan. Itulah yang disebut dengan tatanan masyarakat. Dalam kehidupan itulah kemudian melahirkan kebudayaan yang berdampingan dengan aktivitas-aktivitas manusia dalam kesehariannya. Suatu masyarakat tidak mungkin tidak memiliki kebudayaan di dalamnya, dan tidak ada suatu kebudayaan yang tidak memiliki masyarakat sebagai wadah pendukungnya. Maka dari itu dapat kita lihat adanya benang penghubung antara masyarakat serta kebudayaan. Masyarakat menciptakan serta menggunakan kebudayaan guna memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani mereka. Kebudayaan yang hadir di tengah-tengah masyarakat dapat menentukan corak masyarakat yang dikandungnya, sehingga dapat disimpulkan adanya hubungan timbal balik antara kebudayaan dengan masyarakat. Sebagaimana kita lihat bahwa terdapat sebuah interaksi antara masyarakat Kelurahan Made dengan kebudayaan yang masih mereka pertahankan, yaitu salah satunya ialah sedekah bumi. Masyarakat Made memegang prinsip untuk selalu tidak lupa akan nikmat dan rezeki alam yang Tuhan berikan kepada mereka. Bagi mereka atau pola pikir mereka yaitu mereka lahir dari tanah, hidup di atas tanah, dan makan dari hasil tanah pula. Masyarakat Made kemudian menuangkan rasa puji syukur mereka melalui upacara adat yaitu sedekah bumi tadi yang mereka gelar pasca musim panen. Mereka percaya bahwa mitosnya, jika mereka tidak melakukan upacara adat tersebut, maka akan terjadi suatu bencana atau musibah yang akan menimpa mereka. Salah satu dampak positif yang timbul karena adanya fenomena tersebut yaitu akan lestarinya budaya yang juga dapat menyelamatkan upacara adat tersebut dari kepunahan. Sehingga adanya kebudayaan dan masyarakat menjadi hubungan yang bertimbal balik bagi keduanya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang kaya akan variasi macam suku, ras, etnis, serta kebudayaan yang diciptakan oleh masyarakat dari berbagai daerah, yang kemudian melahirkan kebudayaan-kebudayaan unik sebagai ikon pembeda dari daerah satu dengan daerah lainnya, yang di dalamnya memiliki makna fungsi yang terselubung. Sama halnya dengan kebudayaan sedekah bumi yang dijadikan suatu ritual majis oleh masyarakat di Kelurahan Made. Baik, di sini audiens apakah pernah mendengar sebuah kata atau istilah sedekah bumi? Jika belum, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu sedekah bumi. Khususnya untuk masyarakat yang bertinggal di Surabaya bagian barat pastinya sudah tidak asing mendengar kata atau istilah tersebut. Sedekah bumi merupakan ritual yang masih berlanjut dan disakralkan oleh masyarakat sekitar di Kelurahan Made yang kemudian memikat atau memiliki daya tarik bagi beberapa wartawan atau jurnalis untuk mengorek tentang ritual tersebut. Salah satunya saya sendiri. Ritual sedekah bumi sebenarnya merupakan suatu bentuk kebudayaan yang populer di Indonesia. Namun sayangnya eksistensi dari sedekah bumi jarang diketahui oleh masyarakat luas. Salah satu hal yang dapat memicu tentang dampak negatif tersebut ialah karena sudah mulai hilang atau pudarnya masyarakat yang masih bertahan mengenai salah satu bentuk
warisan budaya nenek moyang tersebut. Secara harfiah, sedekah bumi merupakan ritual yang berupa upacara adat sebagai lambang untuk melambungkan rasa syukur manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rezeki yang diberikan melalui tanah atau bumi dan segala bentuk dari hasil bumi lainnya. Dalam pelaksanaannya, ritual atau upacara adat ini dapat dikatakan menjadi suatu rangkaian acara yang cukup panjang. Dalam melaksanakan tradisi ini, warga Kelurahan Made harus melalui berbagai macam prosesi yang sebelum akhirnya menginjak puncak acara, yaitu diawali dengan pewayangan, kemudian ludrukan, disusul dengan campur sari, arak-arakan, gulat oko, lalu malamnya ditutup dengan pengajian. Uniknya, dalam prosesi arak-arakan, warga Kelurahan Made mengarak gunungan, yaitu sebuah tumpeng yang terbuat dari buah-buahan, yang dimana gunungan tersebut dihias seindah dan sekreatif mungkin disandingkan dengan gunungan-gunungan lain dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kelurahan Made itu sendiri. Warga berbondong-bondong menggendong gunungan mereka untuk berkeliling satu kelurahan yang kemudian berakhir di titik Punden Singojoyo. Dalam pelaksanaan tradisi ini tidak dipatok hari atau tanggalnya, namun ritual ini tergantung setelah masa musim panen, biasanya sekitar bulan Oktober sampai November, sesuai hasil kesepakatan bersama. Baik, lalu apa hubungannya dengan antropologi? Jika kita lihat dari kacamata antropologi, kebudayaan yang berupa ritual atau upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Made tersebut dapat kita analisis dengan menggunakan teori fungsionalis yang dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski. Menurut Malinowski, bahwa semua unsur kebudayaan merupakan bagian yang memiliki nilai guna bagi masyarakat yang mengaturnya. Pandangan tentang teori ini menjelaskan secara tegas bahwa tiap-tiap pola perilaku hingga kepercayaan masyarakat merupakan bagian dasar dari suatu kehidupan masyarakat yang berbudaya dan saling bersangkutan. Sedangkan menurut beberapa sumber lain, teori fungsionalis yang dikembangkan oleh Malinowski ini mendefinisikan budaya sebagai buah cipta karya dan karsa oleh manusia. Teori ini berputar melingkari ringkasan dari pertanyaan apa yang terjadi dan juga bagaimana bisa terjadi serta mengapa peristiwa tersebut terjadi. Sedikit penjelasannya, manusia sebagai makhluk sosial sudah sewajarnya memiliki kecenderungan untuk hidup bersosial masyarakat dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, terbentuklah suatu tatanan masyarakat yang dimana dalam masyarakat tersebut juga melahirkan suatu kebudayaan. Baik, sekian sedikit ulasan mengenai artikel opini saya. Selebihnya bisa Anda lihat di Mahasiswa Indonesia dengan judul yang saya sebutkan tadi. Untuk link saya taruh di description box. Jika ada salah kata maupun salah perbuatan yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.